Saya Nadia Intan. Hari ini kami ya, selaku tim Merah Putih menjanjikan suatu hal, live interview yang seru banget, barengan sama fotografer yang udah terkenal pastinya di kancanya, seorang fotografer yang udah legend di dunia perweddingan. Kira-kira siapakah fotografer itu? Ini udah ada yang masuk satu nih, udah ada viewersnya satu. Hai, Ananda Dimas, ada Jovin Halim. Apa kabar? Semoga kalian di rumah sehat-sehat. Semoga tetap di rumah aja dan tetap makan sehat pastinya, dan tetap workout harus ya, karena sekarang emang udah harus banget, sistem imun kita tuh harus oke banget. Jadi di rumah tuh harus beraktivitas, jangan mageran mulu, jangan mencoba semua gaya rebahan. Nanti aja rebahannya, yang penting kalau misalnya sore-sore ini sambil ngabuburit, pas banget kayaknya kalau misalnya sekarang kita ngobrol seru sama pelaku industri yang sekarang kayaknya mungkin nggak sedikit banyak ya, tapi banyak banget terkena dampak dari COVID-19 ini. Oke, dan pria ini tapi belum masuk nih kayaknya nih. Mungkin nanti pas udah masuk aku langsung ajak live bareng seorang fotografer wedding yang sudah berkiprah selama puluhan tahun. Ini sambil saya bacain biografinya dulu. Iya, siapakah kira-kira, udah ada yang tahu belum? Nah, ini kalau di sini sudah muncul namanya. Coba kira-kira ada nggak sih yang bisa nebak nih siapakah orangnya? Di bawah ini udah, hai Mas Tito Ricardo, ini dia yang akan live bareng sama kita. Mas Tito Ricardo ini adalah fotografer profesional yang tergabung dalam The Uppermost, salah satu tim wedding fotografi papan atas Indonesia. Alumni SMA 6 Jakarta itu sebenarnya bercita-cita sebagai arsitek, namun saat kuliah mengambil jurusan manajemen di Trisakti, dan kini dia menjadi arsitek dalam bentuk seni fotografi. Bapak satu anak ini awalnya menggunakan kamera kesayangannya Nikon D70, bener ya? Dan hingga kini bisa meraih banyak sekali prestasi dalam dunia fotografi. Nah, pasti kita udah bisa langsung mulai live-nya kah? Aku send request deh ke kamu, Mas Tito. Mana ya? Nah, ini dia. Mudah-mudahan sinyalnya nggak mandep-mandep ya nih ya. Biasanya kalau sore-sore gini soalnya orang banyak banget, apalagi kita WFH gitu ya, ngabuburit sambil. Nah, ini dia. Halo. Mas Tito, apa kabar? Baik. Gimana? Gimana apanya, Mas? Sehat? Iya, sehat dong. Sehat. Gimana nggak sehat di rumah terus? Oh iya, benar-benar. Makan terus. Udah nyoba gaya rebahan berapa banyak, Mas? Udah berbagai macam jam dicobain deh sampai bosen. Apa yang ulang lagi ya? Gaya Iya. rebahan itu dicoba berbagai macam gaya rebahan. Mas Tito, sebelumnya aku mau nanya nih, kegiatannya selama WFH ini gimana, Mas? Apa aja, Mas? Sehari-hari gue di rumah aja sih, beres-beres rumah karena pembantu udah nggak ada. Terus temenin anak online schooling, bantuin istri masak, bantuin nyokap masak, ya kadang-kadang keluar beli groceries gitu. Reguler Itu banget lah. Kegiatannya benar-benar kegiatan rumahan ya? Iya. Sama ya gue selalu motret tiap hari sih, pakai handphone gitu buat keseharian, buat memori juga supaya apa yang gue lalui. Kan jarang banget nih gue sampai berhari-hari di rumah melakukan hal-hal yang rutin sama. Jadi gue selalu motretin kegiatan-kegiatan yang jarang gue lihat sehari-hari juga. Oke. Itu tapi tiap hari berarti motoin semua kegiatan yang ada di rumah? Iya, misalnya nyokap gue masak, nyokap gue ngapain, atau istri gue masak, anak gue belajar. Ya buat memori aja sih. Tapi kadang-kadang gue bikin series juga buat gue upload gitu kadang-kadang. Oh, aduh, ini ternyata dampak COVID-19 ini berarti cukup besar banget ya, Mas ya, untuk industri fotografer nih. Menurut Mas Tito sendiri gimana? Kalau wedding fotografi atau industri wedding sih gede banget ya impact-nya, maksudnya karena kita kan bekerja atau berkegiatan di kerumunan gitu, sama kayak orang-orang event lah intinya kan gitu. Jadi memang boleh dibilang saat ini untuk kegiatan wedding ya hampir nggak ada, bukan hampir nggak ada sih. Jadi ya kita benar-benar totally memikirkan hal yang di luar wedding, karena kalau wedding udah pasti
untuk sementara dihentikan dulu di mana-mana. Termasuk juga organizer, catering, mungkin kalau catering nanti bisa beralih fungsi, tapi kalau wedding photographer sih, ya acara weddingnya masih nggak ada sih so far kan. Kecuali wedding di KUA masih ada, cuman beberapa doang kan yang bisa udah nggak ada aktivitas lain. Oke, kalau ikutan virtual foto gitu nggak sih Mas? Kayak kekinian gitu? Nah, belum sih, tapi gue minggu depan motret virtual nyobain gitu. Maksudnya gue tuh pengen, kan udah banyak nih, gue tuh tipikal belajar dulu lah kira-kira, kendalanya apa, terus apa yang bisa gue buat beda dari yang lain gitu kan. Intinya kan kita kalau kayak gini kan mau menginspirasi kan, supaya pendekatan kita nggak sama. Jadi gue mencoba cari dulu, akhirnya kayaknya sih mungkin minggu depan kalau jadi mulai motret beberapa. Tapi memang tujuannya buat eksplorasi ya. Jadi untuk tujuan seperti apa mendapatkan income atau segala macam kita juga masih meraba-raba kalau dari Oke, ini tapi ini kan berarti kan 80-90% lah berarti kegiatan si foto ini yang di luar yang berkerumun ini kan udah stop banget ya Mas ya. Nah, ini untuk kegiatan-kegiatan lain misalnya ada nggak sih tiba-tiba kayak klien yang minta, Mas, aku mau deh Mas untuk difotoin, pokoknya fotoin virtual atau fotoin makanan atau fotoin apa gitu, ada nggak sih Mas? So far sih nggak ada sih, cuman ini yang gue fotoin pilot projectnya klien juga sih, beberapa klien udah gue pilihin yang possible, yang mereka ada waktunya juga, yang bersedia. Jadi gue makanya gue bilang gue mau meraba-raba dulu aja, tapi intinya mencoba sesuatu yang baru, siapa tahu bisa beradaptasi dan bisa di convert jadi sesuatu yang bisa menghasilkan gitu. Oke, berarti sebenarnya dari masalah si COVID-19 ini bagusnya adalah bisa lebih kreatif. Oh, udah pasti. Iya, pasti kan mikir tuh gimana caranya, pokoknya ini tetap berjalan ya nggak sih? Iya, jadi kita tuh benar-benar keluar dari comfort zone ya. Jadi kayak gue tuh nggak terlalu suka motret apa sesuatu yang nggak bagus, misalnya berantakan, gue belajar gitu. Bagaimana mengerjakan beautiful mess, misalnya rumah berantakan nih, tapi gue tetap motret bisa ini kan, itu mengasah kita punya cara pandang ya. Fotografi itu kan luas kan. Ya, kayak gitu-gitu, kayak gue jarang motret orang tua gue, sekarang gue merasa gue perlu memberikan apa namanya yang terbaik yang bisa gue kasih buat dia dari segi skills gue gitu. Nah, gue beberapa kali motret nyokap gue secara serius gitu, bini gue secara serius, kayak gitu-gitu sih. Secara personal banyak underquote manfaatnya ya, di luar dari tekanan yang ada di luar gitu. Oke. Nah, Mas Tito nih, aku ada tadi kan karena kamu udah diumumin dari kapan tahu ya di feed-nya MP gitu ya. Nih ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kita. Jadi ini ada, Mas, saya ingin tanya nih, turning point hijrah ke foto wedding gimana tuh? Mungkin bisa cerita awal perjalanan dulu gimana sampai akhirnya bisa punya promosi yang luar biasa kayak gini. Gue belajar motret mungkin 2005-2006, terus 2007 itu ada Apermos singkatnya, terus 2009 baru diputuskan kita jadi wedding photographer. Jadi perlu 2 tahun untuk eksplorasi, coba-coba semua jenis fotografi itu, ulang tahun anak, foto orang meninggal, foto produk, foto macam-macam lah, semua dikerjain. Sampai akhirnya setelah 2 tahun bisa ditarik kesimpulan bahwa interest paling besar ialah motret orang, motret wedding. Dan yang jadi pertimbangan besar ialah karena wedding itu berurusannya sama personal ya. Beda kalau kita korporat kan. Gue agak-agak puyeng tuh kalau harus berurusan sama banyak layers gitu. Tapi kalau sama klien kan langsung. Terus ya kalau wedding bayarnya cepet. Belum nanti udah dibayar. Permasalahan besarnya itu, Mas. Emang kalau korporat betul. Kayak sebulan 2 minggu gitu. Karena masuk ke finance dulu, terus lama, nanu gitu kan. Belum kalau harus di luar kantor kan, minta tangannya susah gitu sebenarnya ya. Iya, jadi ya pokoknya paling inilah, paling nggak terlalu banyak politiknya lah wedding maksud gua. Itu orangnya malas berkelit-kelit itu, malas gitu. Gitu. Akhirnya 2009 memutuskan motret full wedding atau tanda kutip dideklar bahwa dia Apermos itu wedding photographer. Tapi kenapa maksudnya kalau yang nggak berurusan dengan corporate sebenarnya kan banyak ya kayak foto street,
ada juga foto apa gitu yang orang travel apa segala macam. Kenapa menitik beratkannya jatuh cintanya kepada wedding, foto wedding? Ya kalau motor street, motor travel gue juga motret. Cuman kan gue paling suka tuh ketika wedding itu ya gue menjadi salah satu bagian paling penting buat mereka mengabadikan mereka punya momen yang once in a lifetime. Gue merasa lebih punya impact aja gitu ketimbang gue mau jalan-jalan misalnya scenery bagus, gue foto orang lihat bagus gitu. Tapi gue pengen karya gue itu bisa dia nikmati 5, 10 tahun, 15 tahun berikutnya dan punya value makin lama makin tinggi buat dia dan keluarganya gitu. Sering kok kayak gue motret wedding sekarang misalnya orang tuanya udah gak ada lagi, dari foto kita yang kita bisa meng-capture emotion yang benar-benar dalam antara mereka dan dia benar-benar baru thankful atas image yang cuma begitu doang gitu. Jadi emang fotografi wedding itu investasi buat gue bilang itu. Oke, Mas, ini kita coba nyapa teman-teman yang udah kasih komen nih. Nah nih, cerita dong Mas, sesi foto paling kocak. Ada nggak? Kalau paling kocak sih banyak, tapi salah satu yang paling kocak namun menegangkan, gue pernah pre-wedding kliennya berantem sih. Hah? Itu juga menegangkan tuh. Jadi ini bukan di Indonesia lagi motretnya. Jadi gue udah nunggu di luar sama pengantin cowoknya, pengantin ceweknya lagi make up di dalam. Terus nggak keluar pakai baju wedding gown, terus marah-marah bentak-bentak dan gue sampai bingung gitu, cowoknya dibego-begoin lah gitu, gue sampai bingung gitu. Ini gimana lanjutannya? Terus dia marah-marah, masuk ke dalam mobil, terus kan gue cuma diem aja gitu. Jadi kita gimana nih? Terserah. Gitu. Itu gue langsung, oke. Kok gue yang jadi bingung gitu. Akhirnya gue bilang, udah deh kita cari coffee shop dulu aja lah, gitu ngobrol-ngobrol dulu. Memang jadi fotografer tuh, motret itu hal kecil sebenarnya, 20%. 80% tuh human skill lah, bagaimana lo bisa approach sama klien, gimana lo bisa menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi spontan ya, iklim ya, gangguan ya, acaranya nggak sesuai ekspektasi gitu-gitu sih. Kalau motretnya sih 20% lah, itu skills fotografinya. Oke, gitu. Itu akhirnya yang dari cerita masalah tadi itu akhirnya gimana? Jadi foto tetap? Akhirnya jadi foto. Aman sih, dibecanda-becandain aja gitu. Namanya juga klien kan, biasanya klien gue kan di bawah gue umurnya ya, dia cenderung lebih emosional gitu-gitu. Tapi kalau dicarain sama om-om biasanya biasanya lebih bisa gitu. Akhirnya lancar-lancar aja sih. Walaupun terakhirnya juga agak berantem lagi, cuman ya mereka kita pisahin aja. Jadi yang cewek ngobrol sama yang makeup artist, gue ngobrol sama yang cowoknya makan dulu, habis itu ketemuin bareng mereka udah baik lagi. Nah itu kan chemistry orang kan susah ya Mas ya. Misalnya kayak kita nggak kenal aja, kadang chemistry-nya tuh agak susah gitu kan ya. Untuk nyatuin itu di dalam satu gambar yang harusnya nanti bisa dinikmatin orang, ini ada jiwanya gitu. Nah itu gimana? Pada saat seperti itu, Mas Tito ngarahinnya gimana? Ya, yang pasti jangan, kan kalau motret itu kan banyak variasi ya, nggak harus peluk-pelukan atau apa gitu. Ketika mood mereka nggak baik ya gue juga nggak nyuruh mereka peluk-pelukan, tapi kan bisa ada jaraknya. Ya maksudnya kita harus ngasilin gambar kan, tetap harus ngasilin gambar sambil berusaha mencairkan suasana. Jadi setelah gitu ya motret misalnya dia di kiri sebelahan aja, lihat kamera aja atau lihat kanan, itu lumayan buat nurunin tension mereka daripada sulit lihatan terus atau peluk-pelukan, mereka pasti akan lebih risih gitu lagi marahan. Oh, gengsinya naik ya? Iya. Gitu. Tapi pernah ada nggak sih pengalaman nggak enak nih sama klien? Itu kan pengalaman lucu ya, pengalaman yang nggak enak banget deh nih pas pada saat moto sampai nimbulin, aduh kayaknya gue males deh nih buat moto ini nih. Ada nggak sih kayak gitu? Ada nggak ya? Kayaknya nggak sampai parah-parah yang gue inget banget deh kejadian-kejadian yang jelek. Maksudnya jelek-jeleknya klien ya paling lupa kasih makan lagi wedding gitu. Tapi gue merasa itu bukan salah dia juga. Gitu. Tapi lagi rempong gitu ya. Iya. Tapi itu menurut gue krusial sih buat wedding photographer ataupun lagi motret pre-wedding, sampai kita lupa dikasih waktu atau dikasih meals gitu ya. Karena kita nggak ada waktu juga selain breaknya gitu. Ya merasa kadang-kadang kok gini ya gitu. Atau kadang-kadang ada juga klien yang lagi break pre-wedding itu dia makan sendiri, kita makan sendiri, itu kadang-kadang gue juga agak oke. Tapi awal-awal doang sih itu. Iya, ada yang begitu. Tapi ya lama-lama sih enggak sih. Akhirnya kita lebih pintar, kita bilangin bahwa
mengingatkan mereka bahwa kalau lo nggak mau cover kita punya meals, ya lo bayar di depan gitu. Jadi kan dia masa ingat terus, oh gue harus ngajak dia makan misalnya. Hal simpel gitu lama-lama juga bisa. Itu sih nggak ada yang terlalu sampai gimana-gimana banget sama klien. Baik-baik klien gue. Akhirnya masuk ke riders ya tuh ya. Baik-baik ya klien, alhamdulillah. Nah, iya. Riders. Ya. Banyak maunya ridernya ya, enggak deh. Panjang tuh biasanya tuh. Enggak, kalau fotografer biasanya enggak. Kalau artis ya, artis yang tidak boleh disebutkan, panjang tuh. Mas, lanjut lagi ya. Ini kenapa betah di profesi ini? Apa karena fee-nya terjaminkah atau gimana, Mas? Apa emang karena ya udah cinta aja nih sama kerjaannya? Banyak faktor ya. Pertama karena gua tuh suka namanya fotografi itu tentang momen. Di wedding tuh momennya ada. Terus yang kedua, ya cara bayarnya mudah menurut gua, nggak ribet. Berurusan sama orang yang langsung. Terus yang ketiga, gue melihat wedding fotografi ini kayak karir. Jadi bukan cuma gue tukang foto. Kan orang bisa bilang fotografer itu tukang foto gitu. Nah kalau gue merasa ini sebuah karir yang harus gue jalanin. Makanya dari awal gue sebagai fotografer kan biasanya kita berambisi mau dapat klien banyak gitu. Kita berambisi menggebu-gebu dapat klien banyak. Udah banyak kita mulai capek nih. Udah mulai capek. Ini gimana caranya kita nggak overwork, naikin harga gitu, supaya kita punya value lebih tinggi. Naikin harga efeknya turun jumlah klien, tapi kan pendapatan kurang lebih sama kayak gitu-gitu. Terus habis itu level berikutnya ialah lo mau mengajar gitu. Nah itu kan kayak lo merasa udah penuh, lo mengajar supaya bisa berbagi dengan yang lain atau give back to community. Itu juga membuat gue tetap, wah ini ternyata industri wedding tuh nggak berhenti dari cuma motret dapat duit udah selesai, tapi gue bisa berbagi. Terus juga ada ikut kompetisi, jadi juga kompetisi di wedding juga tuh banyak. Jadi kita kayak ter-challenge gitu. Wah, hari ini gue bisa motret ini, besok gue bisa motret apa. Terus gue dapet award di komunitas ini berapa banyak. Itu tuh juga termasuk salah satu yang memacu kita tetap kreatif, tetap excited motret wedding. Banyak hal sih gitu. Tapi menurut Mas Tito ini sebenarnya profesi yang aman banget atau enggak sih? Tadinya gue pikir aman ya, sampai ada ginian ya. Curhat langsung, nggak apa-apa Mas. Keluarkan saja, keluarkan. Karena seperti yang gue bilang, menurut gue, wedding itu nggak bakal berhenti karena semua orang pasti married kan. Gitu. Tapi kalau tidak mungkin melakukan pernikahan, kan susah juga kan gitu. Tapi ya, kenapa? Ya, terus? Okay. Tetapi kan ya, mungkin dari sini mungkin kita sama-sama semua lagi mencari celahnya, akankah terjadi sesuatu adaptasi yang berbeda tentang sebuah pernikahan? Apakah misalnya ke depannya small wedding, atau ke depannya virtual wedding misalnya, kita juga nggak tahu kan. Nah, ya dengan adanya keadaan ini, mungkin semua sistemnya berubah gitu. Nah, gue berusaha mau adjust aja sih. Tapi gue terus terang merasa nyaman-nyaman aja sampai kayak begini. Ternyata benar-benar bisa nggak ada loh wedding, karena nggak boleh juga kan. Gitu. Iya. Jadi ya shock lah. Sama seperti semua teman-teman yang lain gitu. Bener. Mas, kita baca lagi nih dari komen ya. Tips gimana kalau moto nggak cepat lapar? Oh, ini orangnya pasti laparan dan ngantukan nih. Ari Priyono ini nih. Ya, bawa makanan sendiri sih. Gue selalu bawa snack bar ya. Mana-mana. Iya, bawa snack bar. Terus ada lagi komentar Mas Tito dong seputar virtual fotografi. Gimana tanggapan Mas Tito? Nah, gue udah research, beberapa teman gue juga sedang mengerjakan hal ini gitu. Ada juga yang keren banget. Mereka mengerjakan untuk komersial ya, foto komersial. Nah, itu sih doable buat komersial. Nah, tapi buat wedding gue belum kepikiran apakah mungkin nanti satu wedding nggak ada fotografer cuma taruh kamera 50 biji gitu. Mungkin aja ya. Kita nggak tahu gitu ke depan. Benar-benar. Itu ide loh. Kecolong loh nanti, Mas. Iya, nggak apa-apa. Yang penting bisa motret aja. Gue juga nggak mungkin bikin sistemnya. Gue nggak. Siapa tahu yang bisa bikin sistem kayak gitu. Ya mungkin aja nih. Semua possibility-nya ada. Tapi kalau wedding itu susahnya, engagement kita itu penting banget gitu untuk menghasilkan foto yang beda. Karena perubahan angle aja jauh kan, kita naik ke atas ke bawah. Tapi kalau komersial mungkin kan lo udah ada storyboardnya, udah ada scene-nya udah diiniin, abis itu ada digital imaging, masih bisa lebih dilakukan lah ketimbang wedding yang kadang di atas kadang di bawah, orang lari ke sini terlalu banyak pergerakannya. Ya nggak tahu deh evolusinya gimana tentang wedding. Nah ini
Kan ceritain dong Mas, gimana Mas Tito dapat award? Oh, pernah dapat Oke. award apa tuh Mas? Award sih banyak sih. Hmm. Cuman kalau di wedding itu kan ada banyak komunitas Ya. komunitas wedding photographer tuh di luar. Seperti misalnya ada namanya Fearless Photographers, ada namanya ASP, WP, ada WPGA, ada Mywet. Nah itu tuh setiap komunitas tuh punya preferensi masing-masing. Misalnya kalau yang Fearless tuh lebih foto-fotonya lebih out of the box gitu. Terus kalau misalnya kayak WPGA ada kategorinya atau macam-macam. Itu caranya tinggal join aja sih, join terus kita submit. Nah itu juga termasuk investasi. Nah maksudnya kita submit itu kita bayar ya. Kita bayar belum tentu menang. Gitu. Misalnya gitu kita ya? masukin Bayar ya? 10, bayar 10, iya bayar. Jadi ya termasuk strategi branding sih menurut gua. Oke. Itu gua lakuin kurang lebih dari 2010 sampai 2017-2018. Habis itu gua merubah tension lagi karena capek Nat. Kayak kompetisi itu capek ya. So, besok lu harus begini. Kadang-kadang lu melupakan menikmatinya karena lu kayaknya kompetitifnya tinggi banget gitu. Aku harus begini kalau nggak. Oh. 7 tahun lah gue main di kompetisi. Kalau yang kemarin 2019 ada award yang didapat? Gue udah 2018 udah nggak ikutan lagi sih. Karena menurut gue udah cukup lah ya kan. Perlu amunisinya kan udah cukup gitu. Oke. Nah, capek Nat. Capek ya ternyata ya? Capek nungguin menangnya Capek maksudnya? pikirannya. Oke, Mas. Ya. Ini nih, kalau kata orang, foto wedding itu gampang, semua orang bisa. Makanya sekarang banyak banget pemainnya nih untuk fotografer wedding ya. Menurut Mas Tito sendiri gimana, Mas? Gue sih setuju sama banyak orang bilang foto wedding gampang. Karena zaman sekarang kan alatnya bisa dibeli dengan mudahnya. Tutorial ada banyak. Tapi menurut gue versi wedding photographer itu yang ini versi ego ya, yang bisa dibilang wedding photographer itu ya dia punya portfolio atau jam terbang motret wedding jauh lebih banyak daripada motret prewedding. Karena di Indonesia itu misalnya lo umur 20 tahun nih punya kamera, temen lo mau kawin, lo fotoin prewedding semuanya. Udah lo jadi wedding photographer dengan mudahnya dengan ada Instagram. Gitu kan? Kalau zaman dulu kan kita harus build website, ikut komunitas, belajar gitu misalnya approach organizer segala macam. Sekarang kan instan semua. Kalau klien bisa lihat, ya lucu nih, langsung dia bisa bisa jadi wedding photographer. Ya menurut gua sangat sulit sih versi gua ya. Karena lo itu skills itu cuma 20% gitu. Nah, 80% itu didapati dengan experience. Jadi ya kalaupun dia fotonya bagus banget itu baru 20% dari label dia sebagai wedding photographer. Banyak sih yang perlu dia pelajari. Susah. Paling susah. Ternyata susah ya? Karena gini, Nat, sorry gue potong. Karena lo tuh bisa semua genre fotografi intinya nih. Misalnya nih, lo motretin baju, kan lo harus belajar foto sepatu kan belajar foto produk. Terus lo motretin momen-momen lo seperti street photographer, seperti jurnalis, lo juga harus belajar soal jurnalistik. Terus lo motretin dekorasi, lo fotografer interior. Lo motretin beauty portrait, lo fotografer model, fashion. Jadi semua harus kita belajarin. Cuman ya memang nggak sampai full, tapi lo harus bisa gitu. Banyak genre. Oke. Aku sih lebih suka jadi modelnya, Mas, by the way. Nah. Jadi kita foto kapan? Kita foto virtual, mau coba tadi katanya. Nah, boleh. Ngomong banget gue. Mas Tito, nih ada lagi yang nanya nih. Mas Tito, kalau masa pandemi seperti ini, kira-kira tema apa sih? Kalau misalnya ada klien nih yang ingin minta foto, tema apa yang cocok untuk foto weddingnya? Untuk foto wedding atau foto pre-wedding maksudnya? Pra-wedding kali kayaknya, foto pra-wedding deh. Kalau kayak begini-begini sih, rata-rata kalau gue saranin paling bisa sih foto studio ya, udah nggak pasti outdoor sih, karena kan outdoor resikonya besar. Kalau foto studio ya dikejar hansip. Iya, belum dikejar hansip, Mas. Kalau darah merah dikejar hansip tuh biasanya di mana-mana tuh. Iya. Iya, studio lebih mungkin ya selama bisa dijaga kebersihannya, jaga sterilnya gitu. Cuma
kayaknya dengan kondisi begini orang juga antusias untuk, kan foto itu sebenarnya kebutuhan tersier ya. Mm-mm. Maksudnya, adapun gue bisa kawin sebenarnya, Mm. walaupun buat kita penting banget gitu, karena yang sisa memorinya itu. Tapi ya mereka mungkin juga nggak mikirin buat apa-ngapain saat ini ya. Atau at least sampai ini membaik lah gitu. Oke. Baru Tapi kita berpikir. selama foto prawedding atau wedding ini ya, pernah nggak sih kayak tiba-tiba salah tanggal itu udah rapi-rapi terus kayak bukan tanggal sekarang deh gitu, pernah nggak sih? Enggak sih. Gue nggak berani, Nat. Gue namanya tanggal tuh gue udah sekali, gue tuh berpikir begini kan, kita build trust itu kan susah ya. Kalau gara-gara tanggal tidak kenapa-napa, gue rasa itu boleh dibilang malapetaka lah, pokoknya kiamat. Jadi gue benar-benar kalau tanggal tuh parno banget ya. Pasti Nggak ya, boleh itu lewat. pasti Kalau tanggal nggak pasti bakal. tanggalnya ya. Oke. Nah, ini biasanya gimana sih Mas cara bisa nemuin ide konsep suatu foto itu? Eh, Pertama sih, lo harus menggali apa yang lo suka sih menurut gue. Jadi Hmm. ada dua hal sih, mempertemukan antara apa yang klien suka atau klien expect dari lo sama yang lo suka. Oke. Nah, itu persentasenya tergantung tuh. Semakin lo bisa menampilkan karya-karya yang terlihat lo berbeda dari yang lain, klien datang ke lo karena emang siapa lo gitu. Maksudnya siapa, gaya lo kayak gimana, itu klien akan lebih bisa, gue mau kayak eh, lo dong mas, 70%, 30% maunya gue ini. Tapi kalau lo seperti Toserba gitu ya, lo harus siap juga dia datang dengan bawa portfolio orang misalnya, itu bisa aja terjadi. Ini gue mau kayak begini gitu. Jadi ya cara menggalinya ya, menurut gue, saran gue ya coba apa yang lo suka gitu, terus lakukan berulang-ulang sehingga menjadi daya tarik buat klien. Oke. Nah, ini kalau misalnya foto wedding pakai modal handphone tuh bisa nggak sih? Sama ada yang nanya juga nih. Handphone yang megapikselnya besar atau bisa moto bagus bisa jadi ancaman nggak Mas sebenarnya buat profesi ini? eh gue gue kan bekerja sama juga sama beberapa smartphone ya gitu ya. Mm-mm. Oh, aku udah tahu KOL-nya siapa aja. Canggih-canggih lah gitu. Tapi intinya gini, tetap aja menurut gue feel-nya belum bisa seperti apa yang dipakai dengan kamera profesional gitu. Mm. Karena kamera profesional itu membuat gue lebih yakin untuk apa yang gue kejar ya. Tapi kalau misalnya buat pre-wedding mungkin aja sih, karena kan lo bisa atur, lo bisa apa namanya, ulang-ulang gitu. Tapi kalau buat apa yang gue mau di wedding seperti apa yang gue expect, itu kadang-kadang pakai kamera mirrorless atau DSLR itu jauh lebih uh, reliable gitu. Itu nggak bisa, belum sih, gue nggak tahu gimana, tapi gue rasa masih jauh banget sih. Oke. Kalau foto sendiri tuh katanya nih, lebih enak pakai tim atau solo? Gue senengnya tim yang kecil aja, misalnya gue sama asisten gue. Oh, nggak yang Banyak-banyak ramean banget gitu ya? Mau banyak-banyak arisan emang, ya kan? Tapi rame Amir. Sama ini Mas, ya. menurut Mas Tito sendiri, ini kan lagi gembar-gembor masalah virtual photoshoot ya. Apakah si era virtual photoshoot ini akan jadi new normal untuk kedepannya? Possible banget sih. Possible? Seperti yang gue bilang, possible banget. Cuman ya pasti akan ada yang diturunkan gitu kan. Di wedding itu gue nggak tahu sih, tapi kapan ya, gue rasa paling terakhir lah itu. Tapi kalau di industri lain mungkin kayak komersial itu mungkin akan lebih cepat ya, new normalnya dengan teknologi yang buat photoshoot segala macam. Tapi kalau buat wedding mungkin kedepannya bisa aja seperti yang gue bilang, jangan-jangan ntar tinggal taruh berapa kamera, lo bisa langsung ada mungkin ya. Tapi iya, kan kehilangan soul-nya ya, kita di sana kan justru merasakan energinya di sana, itu yang nggak kebeli. Mungkin aja, mungkin. Tapi mungkin ya sebenarnya ya. Nah, tapi kan sekarang ini banyak banget ya kayak teman-teman dari pekerja industri yang benar-benar turun langsung kayak IO, kayak vendor sound, kru musik, penyanyi, segala macem itu tuh yang entertain ini tuh susah banget sekarang untuk gerak di masa pandemi ini ya Mas ya. Abis itu mereka banting setir gitu, kayak jual makanan apa itu. Kalau Mas Tito sendiri kepikiran nggak sih buat ganti profesi atau banting setir dulu gitu? So far belum sih. Gue menghadapi hal ini tuh pelan-pelan sih.
langkah pertama menurut gue harus bisa tenang dulu, apa namanya, melakukan hal yang gue lakukan pertama ialah gue mengatur cash flow dulu sih. Untuk cash flow, jadi gue bisa menghitung, kan gini ya, kalau setiap usaha punya dana darurat segala macam, pribadi juga punya dana darurat, tapi kan tidak seekspektasi sebegini parahnya juga gitu sebenarnya. Nah kalau gue secara pribadi untuk rumah sih aman gitulah. Nah yang harus kita pikirkan bagaimana usaha ini tetap berjalan kan. Gitu. Ya gue pertama ya gue akan membuang kos-kos yang nggak perlu dulu, gue kurang-kurangin. Terus mengkoordinasikan sama klien-klien gue soal apa namanya perubahan ini, apakah mereka cancel, apakah mereka cuman pending, supaya gue tahu proyeksi pendapatannya. Kan kalau wedding itu kan 50% dari depan, 50% sebelum wedding kan. Yang mungkinnya sebelum kita udah terima kan, dengan dia pending tahun depan, kita baru dapatnya tahun depan kan. Nah itu gue berusaha mengumpulkan informasinya dulu sehingga gue tahu bagaimana nih. Udah itu beres, baru gue mengkoordinasikan apa yang harus dikerjain gitu. Kayak misalnya produksi album segala macam, terus terang sih gue pending dulu. Jadi supaya kliennya juga tidak berkeberatan. Misalnya, oke, gue tinggal ngurusin album nih supaya cost-nya nggak membesar, gue pending gitu. Selama proses approval-nya udah jalan. Jadi semua gue berhentiin dulu sementara supaya gue bisa duduk diam dan berhitung lah gitu. Itu yang gue lakukan sih. Nah, nanti step berikutnya gue tetap akan berusaha mencari income dari fotografi intinya. Ya seperti misalnya motret, atau gue juga mau bikin online class gitu kan. Selama ini kan gue selalu bikin workshop, cuman nggak pernah online class gitu. Mungkin gue akan sana gitu, yang akan gue kerjain. Nah nanti mungkin opsi-opsi yang lo bilang banting setir itu mungkin ya walaupun semua orang udah banyak melakukannya ya, mungkin gue juga bakal melakukannya. Gitu. Tapi gue satu-satu lah gitu. Pelan-pelan yang penting ya. Berarti. Gitu. Ya. Nih Mas Tito. Tadi kan udah dibilang ya kayak bantu istri di rumah jadinya sama anak bantu ngerjain PR, terus jadi motret keadaan rumah gitu kan ya. Kalau aku sendiri nih jujur ya pada saat masa WFH ini tuh semuanya tuh jadi terlibat gitu. Jadi dari bangun tidur sampai mau tidur tuh pasti kayak megang sesuatu gitu. Ternyata lebih produktif daripada aku harus ke kantor gitu kayaknya. Nah untuk Mas Tito sendiri ini kan terbiasa megang kamera gitu, terbiasa punya partner yang kayaknya yang mungkin bisa untuk diajak sharing masalah si foto ini gitu. Kalau di rumah itu kan berarti kan fokusnya udah beda lagi nih Mas, walaupun mikirin kerjaan gitu kan ya Mas ya. Sambil kayak bantuin anak bikin PR gitu. Tuh stres ya sih Mas kira ngadepin hal itu gitu? Kalau ditanya stres enggak sih, enggak stres. Cuman kalau kadang-kadang juga gue banyak belajar lah, misalnya ternyata anak gua tuh kan sebenarnya anak ini kan di rumah udah kita pulang udah sore gitu. Sebenarnya paling banyak di sekolah. Nah, udah mulai komunikasi sama anak gitu. Kenapa kamu cari perhatian banget? Anak gua cuma satu kan, cuma caper banget. Dia nggak ditemenin gitu. Oh, ternyata udah kita kira cukup tuh masih kurang juga ya perhatian orang tua. Itu sih gua belajar sih. Jadi di rumah ini gua juga belajar lebih sabar gitu kan. Orang kan bosen gitu biasanya, misalnya ngeliatnya anak gue minta temen ini, minta ini, terus kan istri gue tuh motret juga kan. Nah lagi kayak gini supir gue kan pulang juga dia. Gitu. Jadi kan karena kegiatan sekolah, sebenarnya supir gue buat anak gue sekolah. Gitu. Sama satu istri gue kerja motret. Nah akhirnya kan gue yang anterin juga. Gue belajar sabar juga, belajar nungguin di mobil gitu. Jadi ya banyak hal sih yang gue pikir ini banyak value di luar material yang gue dapat tentang hidup lah dengan kondisi begini. Itu yang paling penting. Tapi berarti sebenarnya nggak terlalu stres? Enggak sih, gue stres. Ya? Kalau stres sih kagak sih. Cuman kalau bosen, maksudnya gue sih nggak pengen. Gue tuh nggak suka keluar juga sebenarnya ya, kecuali kerjaan. Tapi pengen lah sekali lagi mau ke mall kan. Tapi nggak bisa ini gitu. Masalah itu aja. Mallnya tutup semua. Iya makanya. Gimana? Mallnya tutup Mas. Iya. Kemarin gue sama bini gue kayak Sarper tuh udah seneng banget. Aduh gila ini rasanya. Masa jauh Mas.
tiap hari sepedaan ke pasar pagi-pagi juga udah seneng banget, seneng luar biasa itu. Iya, gitu. Jadi Itu kayak yang ada kepentingan gitu beli, nih kayaknya bumbu dapur gak ada nih, tinggal dikit nih, padahal masih banyak gitu, kayak harus kayak pengen gitu. iya iya Relate iya, banget ya. benar Oke, benar. Mas Ito, menurut Mas Iya. Ito nih, after pandemic ini, kira-kira peta permintaan orang terhadap foto wedding itu berubah nggak sih? eh Menurut gue sih pasti berubah. Oh Lebih ya, aneh sih pasti berubah, ya kenapa pasti kenapa? berubah. Terus ya kalau minta wedding permintaan akan weddingnya tetap, cuman ke- keinginan mereka untuk spend segini banyak juga kayaknya berkurang. Menurut gua daya beli pasti berkurang karena ekonomi juga kan eh, mengalami penurunan juga. Terus di wedding juga pasti skala besar berkurang menurut gua. Mereka lebih cenderung lebih pengen lebih private, lebih sedikit. Ketika mereka sedikit kan mereka logikanya ngapain gua spend segini banyak gitu. Kecuali kita fotografer bisa jual personal style yang dianggap cuman kita yang bisa bikin weddingnya jauh kelihatan lebih bagus, itu baru kita bisa survive. Atau ya harganya murah. Cuman dua sih menurut gue yang anti survive. Jadi berubah ya sebenarnya ya Berubah. kayaknya. Oke, Pasti Mas berubah. Ito. Semua juga tatanan ekonomi juga berubah, tatanan eh, kita ngumpul-ngumpul juga ntar gue rasa sih pasti namanya masker jadi lifestyle. Nah ini kesempatan orang-orang artis-artis fashion bikin masker yang keren dan ini pasti dibeli orang ya ke depannya. Mereka bosan pakai yang APD gitu-gitu doang lama-lama. Saya Iya, malah pakai gitu-gitu. masker semua. Orang Iya. tahu semua ini Mas nanti Mas. Iya. Ya, jadinya. Mas Tito, Yes. ini dong Mas, pengen tahu Mas, foto-foto Mas Tito yang favorit gitu, ada nggak sih? Yang kayak tersusah, tergila, terkece gitu, ada nggak? Aku pengen lihat, bisa nggak? Boleh nggak? Gimana caranya? Oh iya, nggak, handphone dipakai ya? Iya. Bener juga, nanti aja Mas di artikel, Kalau nggak apa-apa deh. iya, kalau ter ter gitu yang gua rasa ya yang berkesan aja ya mendingan ya. Foto yang berkesan. Foto yang berkesan itu ada foto gua di Bali gitu ya. Yang bikin berkesan tuh karena gua tuh motret karena perjuangan cowoknya hire kita di Upper Mouse waktu itu. Jadi ceweknya itu model Rusia gitu. Mereka orang Malaysia nih. Model Rusia yang punya teman-teman fotografer juga. Nah, cowoknya itu suka Mouse gitu. Terus dia mau hire Upper Mouse, ceweknya bilang ngapain? Kan kita punya teman banyak fotografer, kita bawa aja. Itu akhirnya dia bilang sama gua, sorry toh kita nggak bisa, kita akan pakai temen aja. Oh ya udah nggak apa-apa. Terus one day dia bilang, dia kontak, dia bilang akhirnya gue pakai kalian karena gue nanya nih, sorry, gimana caranya kok bisa akhirnya? Ya karena gue ulang tahun, gue minta hadiah dari dia, dibolin pakai kalian gitu. Itu buat gue berkesan banget. Itu segitunya gitu. Tapi belum selesai nih. Belum selesai, walaupun gue dibolehin, kan gue mau di Bali nih. Ceweknya tetap menganggap remeh kita sebagai fotografer wedding. Maksudnya fotografer wedding ngapain sih? Apa bedanya fotografer fashion gitu menurut dia mungkin ya. Jadi waktu gue datang dia juga biasa aja. Gue datang dia lagi photoshoot gitu. Terus gue nanya sama dia, boleh nggak gue motret kalian sebelum wedding? Boleh gitu. Berapa lama? Gue bilang gue butuh 1 jam aja deh gitu. Bentar ya lagi photoshoot, lo tau lah photoshoot fashion kan kayang-kayang gitu. Gue ngeliatin aja. Oke, ini kayaknya intimidasi nih. Gitu. Terus? Akhirnya gue dikasih waktu sejam ke tebing di bawah, kita motret. Besok, karena gue pikir ini sesuatu yang harus gue perjuangkan, gue langsung edit malamnya. Besok pagi gue datang, lagi dia makeup, gue kasih lihat. Dan ceweknya nangis. Oh iya, terus? Iya, dia bilang, lo melakukan hal ini semua untuk kita, dia bilang. Iya, gitu. Padahal gue melakukan untuk semua klien gue ya. Maksudnya dia merasa wedding photographer itu cuma motret aja, tapi nggak take it personal gitu. Ketika kita melakukan hal itu, dia merasa tersanjung gitu. Ya kayak gitu-gitu tuh, itu benar-benar, abis itu gue berteman sama dia, gue diajak ke Malaysia, motretin teman-temannya dia gitu. Jadi ya, itu sangat berkesan buat gue. Tapi cowoknya tuh lebih sweet ke kamu daripada ke ceweknya ya? Minta hadiah. Curiga ya? Enggak lah. Kayak kemarin gue ketemu lagi waktu nonton apa? Ada coklat band by the way. Nonton halo. Halo dong. Kemarin waktu gue nonton ke Sepang itu balap motor ketemu dia juga. Kan dia di GL kan. Gitu. Kayak gitu-gitu lah relationship sama klien salah satu contoh. Tapi kalau wedding paling jauh, gue pernah motret di Zanzibar. Lo tau gak Zanzibar di mana? Di mana? Nggak tahu gue. Di Afrika. Ah, buset. Iya. Mau itu jauh. Pre-wed orang. Wedding. Oh, wedding.
Ya. Terus? Jadi dari sini gue terbang, gue kalau nggak salah gue ke Bangkok dulu, Bangkok terus gue ke transit di Guangzhou kalau nggak salah. Habis itu Mm-mm. gue ke Nairobi, Tanzania, naik ferry ke Zanzibar. Mm-mm. Itu benar-benar gue di perjalanan itu tahun baru loh. Jadi gue tahun baruan di pesawat buat motret wedding itu. Itu Wih. berkesan sih buat gue. Tapi gimana rasanya di situ? Ya itu Deg-degan nggak sih? Maksudnya kalau kita tahu kayak kita masuk ke wilayah Afrika gitu ya. Aku ya, nggak tahu ya, maksudnya ini seperti apanya gitu. Cuma kayaknya mungkin kalau di Eropa tuh masih kegambar gimana ya? Ya lebih gimana gitu. Cuma kalau Afrika tuh eh, bedengar pertama kali ya karena udah ke brainwash nih palanya kayak udah deg-degan duluan gitu. Kalau kamu gimana? kalau Afrikanya Afrika Selatan, Johannesburg sih bagus ya. Ini kan gue ke Nairobi itu masih oke lah Nairobi. Masih Nah waktu oke. gue ke Zanzibar, gue masih oke lah terbang-terbangnya gitu. Pas gue nyampe Tanzania, gue mau nyebrang ferry, itu Mm-mm. rusuh banget. Gue berasa lagi mau dirampok aja di sana. Koper, Oh koper, ya? where's your luggage gitu. Oh Dimasukin, terus gitu. kagak ada tagnya gitu. Kita naik ferry tuh gak dapet tagnya. Koper kita di mana dia ambil-ambil aja gitu. Dan mukanya serem semua, gede-gede kan gitu. Wah, Nah, ini gimana ya gue bilang gitu. Karena klien gue cuma nyuruh salah satu keluarganya jemput kita satu orang gitu. Orang India, klien gue orang India. terus? Jemput ke sana, gitu dia bilang wait here gitu kata dia. Pokoknya disuruh apa kasih aja gitu. Diambil koper kita kayak dirampok gitu, pun bingung. Dimasukin ke dalam ferry, tapi kita nggak Hmm. tahu gimana cara ngambilnya ya. Hmm. Ngambilnya bener-bener ya rebutan aja gitu. Oh, ngambilnya rebutan. Iya, begitu kita keluar kita harus liatin koper kita yang mana. Oh gitu. Orang-orang Asia itu pada panik-panik kelihatan mukanya, tapi orang-orang Afrika sih yang Slow-slow aja gitu. santai aja gitu, kayak mereka udah biasa. Itu gue deg-degan lumayan. Terus pas di weddingnya, gue nginep tuh walking distance ke hotelnya. Mm-mm. Nah itu pulang wedding India itu kan malam selalu ya. Orang Hmm. beach party jam 2 jam 3. Gue pulang itu sepanjang jalan tuh orang mabuk. Serem sih Wah, kalau terus? Zanzibar. Kayak Tanjung Priuk kali ya. Nanti kedengeran orang Tanjung Priuk, Mas. Jadi nanti kita. Brong, brong. Maksudnya ramenya ya, serunya ya maksudnya ya. Kamunya ya. Iya, tolong ya, Seru. serunya kok. Gitu. Terus, oke. Ini ngobrol-ngobrol nih katanya punya hobi Vespa nih. Masih sempat riding tipis-tipis gak sih? Gini-gini gue nggak riding sih. Gue nggak boleh. Oh, Gue nggak boleh. gue nurut aja gue kalau. Hah? Kalau lagi gini kan? Iya. Kalau Oh, kalau itu mah gue sering ride. oh masih berarti. Nah ini sekarang kan banyak banget ya Mas ya teman-teman fotografer yang baru-baru gitu kan. Nah ini yang apalagi sekarang mahasiswa aja kayaknya sekarang udah ngambil set jobnya tuh udah di fotografer gitu. Terus ini kan tiba-tiba ada pandemik ini gitu. Sedangkan ada beberapa dari mereka yang sudah menggeluti dunia fotografer wedding dan baru dan newbie gitu. Nah ini Mas Tito, pendapat Mas Tito gimana nih? Untuk junior-junior ini apa yang harus dilakukan untuk dapat bertahan gitu? Kalau junior sih harusnya yang berat itu bertahan ketika lo punya tim besar, itu paling berat, nomor satu ya. Karena kan lo harus manage semuanya. Banyak klien juga berat. Tapi kalau lagi baru mulai sebenarnya cenderung lebih bisa di-maintain lah. Maksudnya yang penting kalau lo belum bisa motret wedding, lo masih bisa motret yang lainnya. Dulu gitu, sampai ini jalan baik. Atau lo kan ini kan nggak, kita percaya bahwa ini semua nggak terus urutan kan, pasti akan berakhir. Ya lo menambah ikut, kan banyak kelas-kelas online sekarang kan, orang bisa belajar, pokoknya nambah skills dan ready ketika ini semua membaik, kan semua start dari nol tuh, mulai semua gitu. Nah, make sure aja ketika itu jalan, kita semua on position, bukan baru ngeraba-ngeraba gitu. Maksud gue paling semua menambah pengetahuan, menambah ilmu, menambah possibilities, jangan menutup diri. Misalnya kayak gue aja wedding photographer, sekarang gue lagi belajar belajar human interest, belajar storytelling gitu. Karena berkembangnya kemana nggak ada yang bisa jawab juga sih. Maksudnya kondisi ini, jadi ya kita sebaiknya menambah banyak informasi, menambah banyak skill supaya ketika ini mulai kita siap sih. Belajar lebih banyak aja sih. Belajar lebih banyak ya jadinya ya. Tenang dulu sama belajar lebih banyak intinya. Iya.
Nah ini Mas, aku lagi ngotak-ngatik Instagram kamu nih. Aduh, Ini aku lihat ada foto Bapak Presiden kita nih, Pak Jokowi, di Gelora Bung Karno. iya. Nah, ini tuh kamu pas di-hire di situ atau kamu eh, tiba-tiba dapat momen kamu bisa naik ke atas itu atau gimana? Enggak sih, apa namanya, gue nggak di-hire, kan semua yang buat kampanye itu kan volunteer rata-rata. Gue tuh udah pengen banget motret udah lama. Dan gue dapat kabar gue bisa motret itu kurang lebih pagi-pagi hari itu. Jadi gue tuh lagi pre-wedding. Gue udah bilang sama klien gue tuh kalau jadi, gue dikasih akses buat motret lagi kampanye itu. Jadi klien gue udah tahu. Jadi gue buat teman gue, nanti kalau gue dibolehin, temen gue yang motret pre-weddingnya, sorry ya kalau ntar kurang gue motret lagi. Jadi gue lagi motret pre-wedding tuh, tiba-tiba ditelepon, Oh gitu. temen gue bilang, boleh nih dikasih, ada dapat slot lah buat motret gitu. Akhirnya gue bilang sama klien gue naik motor gue ke Gelora Bung Karno. Gitu, jadi gue cari-cari temen gue siapa yang bisa kasih gue kesempatan motret, dapat akses ya. Maksudnya gue kalau jadi yang datang sih mungkin bisa-bisa aja, cuma gue pengen dapat angle yang beda gitu, dapat kesempatan yang berbeda sehingga gue butuh akses. Gitu. Jadi gue cari-cari informasi sih. Gue bukan official sih, maksudnya bukan dibayar, volunteer lah. Volunteer. Yes. Itu gimana Mas perasaannya Mas? Wah gila sih. Gila sih, kayak lebih dari nonton konser sih. Yang pasti ngap banget ya. Gue tuh kan di panggung, gue naik ke atas panggung. Jadi batch gue itu satu level di bawah yang all access lah intinya. Gue berharap gue dapet all access bisa ke belakang, cuma gue nggak boleh. Jadi gue sampai stage masih boleh. Di atas stage pun boleh. Nah itu sih gila sih. Gue rasain energinya tuh merinding terus gue di atas itu. Sampai sesak napas rasanya ya. Oh iya. Dan gue apa yang repot itu ya, gue motret turun dari atas panggung, gue turun ke bawah gitu, itu orang pingsan semua minta tolong kan, gue juga bingung kan, gue bantuin gitu. Lama-lama gue pikir gue gak bakal motret nih, sebentar ya gue ke belakang, gue panggil beberapa tentara polisi yang ada, boleh bantuin gak? Akhirnya mereka yang bantuin. Tadinya beberapa fotografer bingung juga kan, itu jadinya gak motret karena banyak orang yang pingsan. Akhirnya kita cari orang medik, orang apa buat di depan supaya bisa ngurusin. Akhirnya gue banyak kan di atas panggung sih motret. Terus Mas, momen yang belum kesampaian untuk moto sesuatu atau seseorang tuh ada nggak sih? Gue tuh pengen motret nyokap gue keren sih, intinya itu aja. Yang benar-benar punya cerita gitu. Gue pernah motret nyokap gue cuma iseng doang. Nah ini gue lagi ada project dalam hati gue sama istri gue motret nyokap gue dengan sesuatu yang emang personal banget buat dia. Jadi buat gue yang paling gue cari itu yang paling dekat sama gue sih. Kalau pencapaian-pencapaian motret di luar itu menurut gue kerjaan bisa bawa lo. Cuman kalau di rumah itu kadang-kadang lo lakukan sekarang atau lo gak ada kesempatan lagi. Menurut gue itu. Karena kan orang tua kita kan udah berumur segala macam. Kadang-kadang kita lupa bahwa kita tuh sebagai anak fotografer, ada gak sih kita punya cerita berbeda tentang orang tua kita. Gue pengen motret nyokap gue sih. Ini soon gue bakal motret nyokap gue sih. Walaupun dia begini, ntar mama jelek gitu. Ya udah sih, gue bilang gitu. Nggak mau antar gini gitu. Pas mamanya ulang tahun bukan sih? Iya pernah di foto sekali, cuma satu frame doang. Nah sekarang ini lebih serius lah, gue mau proper lighting, maksudnya seperti apa? Kalau gue motret orang tuh serius, kayak dibayar lah intinya gitu. Gue mau memikirkan konsepnya, itu gue mau ngertiin ke nyokap gue. Oke. Itu sih mimpi gue sekarang. Lagi ngejar itu ya, tapi ya? Ya sederhana aja gue orangnya. Mas Ito, ya. intermezzo dikit nih. Ini kalau dilihat-lihat nih, Instagram fotografer tuh rapi banget ya, kayak showcase ya, isinya. Padahal kan orang nih pengen tahu gitu dalamnya tuh seperti apa, atau sisi personalnya seperti apa. Nah, cara Mas Tito sendiri untuk memperkenalkan dirinya itu nanti misalnya kepada klien gitu, gimana? Kalau nggak lewat si foto atau temu langsung, ngobrol dulu atau gimana, Mas? Kalau klien-klien di Jakarta ketemu, non Jakarta biasanya Skype ya, sekarang mungkin ya Zoom ataupun video callan ya. Kalau yang dari luar negeri, kan klien gue juga banyak orang-orang luar tuh, dia bisa Skype udah cukup gitu. Dari situ sih. Nah, gue tuh membedakan Instagram dua. Instagram dia Parmo sendiri buat kerjaan, isinya foto wedding semua. Sama Instagram gue pribadi. Tujuannya biar klien tahu tuh, minimal klien bisa lihat fotografer gue kayak apa sih kehidupan sehari-harinya gitu.
oh Oke. punya anak gak sih misalnya, atau hobinya apa. Jadi itu penting menurut gua supaya ketika ketemu kita udah punya bridgingnya gitu. Oh, dia baru jalan-jalan nih, pas ketemu buka pembicaraan gampang. Gimana kemarin Sumba misalnya, itu kan lebih mudah kita buat mencairkan suasana. Sama kayak klien juga, gue kepoin buat dia ngapain sih aktivitasnya supaya gue bisa memikirkan sesuatu yang buat kita lebih nyaman. Menurut gue sih personal branding penting juga disandingkan dengan company branding kita sendiri buat usaha. Oke. Ini berarti itu tadi tuh sebenarnya kurang lebih ngajarin loh ke saya. Oke, berarti kalau mau kenalan ke orang tuh buka biar agak encer gitu ya. Kemarin kayaknya ke ini ya gitu. Gimana? Terutama buat ini nih yang Ari Priyono nih tulisannya nih. Oh gitu. Ini Coklat Min bilang sukses ya semua, Bang Tito, Mas Ari Priyono, Nadia. Terima kasih. Thank Nanti mau you. foto lagi tuh coklatnya. Nanti kalau di Boleh. jangan lupa ya ajak-ajak aku ya. Yap. Aku bisa make up kok, tenang. Oh gitu, mantap. Iya. Promosi nggak tuh gue jadinya kan? Mas, nih lagi nih. Ini aku lihat ya, kamu dari beberapa brand nih, ada yang menjadi KOL gitu kan ya. Tapi kan ada brand-brandnya juga yang tipis ya, hampir sama malah kayaknya ya. Di sini ada buat KOL ada 2 brand yang mungkin sama di masalah handphone dan foto kayaknya nih di sini. Nah, ini Mas Tito sendiri gimana nih cara ngebedainnya dari masing-masing brand ini supaya semua happy, supaya semua nggak ngiri-ngiri nih lu pada pakai pas jadi KOL yang ini lu begini, pas pakai gue begini gitu. Gimana, Mas? Iya, itu iya juga sih bisa terjadi. Nah, kan kayak gitu kan ada kontraknya ya. Kayak di yang pertama itu gue kontrak misalnya 1 tahun, gue waktu itu kan gue launchingnya gitu. Jadi ya gue setahun gue nggak boleh terlibat dengan brand lain ya. Gue mau mati itu gue sama sekali nggak. Nah yang kedua itu gue nggak pure dengan smartphone doang. Jadi gue itu ikut dengan project kolaborasi antara National Geographic dengan smartphone itu. Jadi ya gue nggak totally dengan smartphone-nya, jadi dengan National Geographic-nya juga. Jadi ya lebih ringan lah gitu. Nggak terlalu kayaknya gue gimana-gimana banget juga. Jadi ya nggak masalah sih selama sesuai kontrak. Kan ada tuh kontraknya, ya ada yang pertama setahun, yang kedua tuh 6 bulan gue nggak boleh ngomongin handphone lain. Ya. Begitu. Jadi nggak bersifat permanen juga sih. Nah, jadi ada term condition-nya juga. Iya, habis itu bebas-bebas aja. Oh, masih luas banget ya ternyata ya, nggak terlalu gimana kaku banget gitu ya. Nah ini karena kan soal kamera kan gue sama Nikon kan misalnya, kan gue harus prioritas gue ialah bahwa gue representatif Nikon. Jadi gue kalau buat soal image itu nomor 1 buat gue. Jadi yang lain kan mengikuti aja. Oke. Nah ini National Geographic, ini KOL juga buat Indonesia. Ini di situ ngapain sih Mas? Berkecimpungnya atau jadi berubah motoin alam gitu, motoin singa? Enggak sih. Nah ini dia nih apa namanya? Orang banyak mikir National Geographic itu tentang alam aja gitu. Sebenarnya mereka nggak banyak isu sosial, banyak tentang traveling gitu. Nah kemarin ada project trip National Geographic dengan smartphone Oppo itu ke Jepang. Nah dia butuh KOL gitu. Nah ada 3 KOL, 2 KOL yang berangkat ke sana. Gue dan teman gue 1 lagi. Ya sebatas itu aja sih sebenarnya. Jadi dia butuh orang yang profesional fotografer yang bisa kasih tahu bahwa ini kameranya bagus loh, ini kameranya tuh acceptable loh. Dia butuh profesional yang beneran yang bisa kasih opini jujur tentang apa yang dipakai. Jadi makanya gue diajak lah gitu. Jadi sebenarnya bukan gue ke hutan-hutan, enggak. Orang banyak mikir, gila Mas itu ke hutan? Enggak lah, gue juga males kali. Anak kota banget ya, anak kota. Iya, gitu. Jadi jadilah kita syuting di Jepang waktu itu. Itu tapi pas motoin pakai handphone itu banyak banget ya handphone yang bagus-bagus banget kameranya ya Mas ya. Itu tapi menurut Mas Tito tuh gila nih ini bisa menyingkirkan profesi si fotografer nggak ya atau gimana ya gitu. Gimana Mas menurut Mas Tito? Sekarang menurut saya gitu kayak banyak banget orang yang jadi bisa moto sebagus itu gitu. Betul. Sekarang ini semua bisa motret. Kemarin temen gue juga bilang bahasanya kerennya semua bisa mencipta gitu intinya. Jadi nggak ada keterbatasan kita untuk menghasilkan gambar. Tetap aja ujung-ujungnya yang membedakan ialah hasil. Alat itu kan membantu ya. Ujung-ujungnya kalau hasilnya bagus kadang-kadang dia nggak nyangka. Lu pakai
kamera gini doang atau pakai apa gitu. Itu kan pembuktian terbalik bahwa apapun bisa dihasilkan dengan maksimal ketika lo mencintainya, melakukan ulang dan lo menguasai apa yang lo pegang kan. Gue traveling sih mayoritas pakai handphone karena gue profesional di wedding fotografi kan. Buat motret wedding gue pakai kamera profesional. Tapi buat jalan-jalan kadang-kadang gue males, berat gitu kan. Ya, pakai handphone. Jadi kalau lo lihat di Instagram mostly foto jalan-jalan pasti pakai handphone. Jadi kalau ada yang bilang bagus itu banyak pakai handphone juga. Wow. Kecuali gue mention di bawahnya gue pakai kamera mirrorless atau DSLR gitu. Kalau gue nggak nyebut artinya gue pakai handphone. Kalau aku bagusnya pas pakai handphone selfie sendiri gitu, itu pun ulang sekitar 30 kalian gitulah. Dapat angle yang kayak lancip gitu, tulang pipi gue timbul gitu, hidung gue agak mancung gitu mas. Ibu-ibu banget sih. Iya, tapi selanjutnya emang ibu-ibu. Selanjutnya kayak pas moto ini, kok kayaknya nggak pas ya nih komposisinya ya di mana gitu ya. Makanya. Oke Mas Ito makasih banyak ya, gila seru banget ya. Gue jadi banyak banget tahu berbagai macam seluk-beluk si fotografer ini. Ternyata fotografer wedding itu tidak semudah apa yang dibilang orang, gampang moto lili, ternyata nggak gitu kan untuk seorang Tito Ricardo gitu yang sudah menggeluti dunia ini malahan gitu ya, ternyata sulit gitu. Dan makasih banyak ya Mas ya udah memberi pencerahan sama kita semua, ngabuburit bareng. Iya. Terus Mas, boleh nggak sih kasih satu pesan nih untuk teman-teman di industri fotografer selama masa pandemik ini supaya lebih bisa menyesuaikan diri, beradaptasi ataupun bisa lebih berkreasi gitu. Iya, kalau untuk wedding photographer yang pasti singkirkan ego ya, lakukan apapun yang bisa kalian lakukan untuk bertahan gitu. Jadi kalau kita nggak bertahan, kita nggak bisa meneruskan cita-cita kita. Intinya pasti bisa selama kita nggak menyerah intinya. Banyak yang udah kepikiran mau menyerah sih sebenarnya, tapi gue pikir coba deh lihat pada diri kita sendiri apa sih yang perlu kita adjust supaya kita bisa tetap berjalan. Seperti yang gue bilang, ya gue berusaha mengurangi apa yang gue rasa selama ini kayaknya nggak perlu ya. Nah, supaya gue bisa punya bensin lebih banyak, gue jalan lebih jauh. Jadi sebenarnya solusinya ada di diri masing-masing sih. Nah, jadi pemerintahnya nggak ada solusi ya, maksud gue. Jadi ya tetap aja kita harus jaga diri, terus jangan berhenti berkreasi intinya. Motret bisa di mana aja kayak apa aja sih. Siap Mas, terima kasih banyak. Salam untuk keluarga. Terima kasih semua. Nanti kita bikin virtual foto ya. Oh, pasti Mas. Sip. Di depan foto aku auranya beda kok, tenang. Nggak kayak gue. Sip. Thank you. Banyak ya. Bye semua. Thank you. Bye.